kesehatan hingga pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Nurmila dengan NIM C01210094. Baik, perkenalkan nama saya Sukmawati Septes dengan NIM C012194. Perkenalkan nama saya Farida Alfiani dengan NIM C01211104. Baiklah, langsung saja. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penilaian kinerja, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja adalah proses berorientasi tujuan yang diarahkan untuk memastikan bahwa proses-proses organisasi ada pada tempatnya guna memaksimalkan produktivitas para karyawan, tim, dan akhirnya organisasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja. Mungkin dari teman-teman kelompok saya yang pemahamannya mengenai apa itu penilaian kinerja. Baik, terima kasih kepada moderator. Menurut saya itu penilaian kinerja itu merupakan evaluasi. Nah, dalam bahasa Inggris itu disebut performance, yang merupakan evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan lebih lanjut mengenai karyawan yang bersangkutan. Baik, itulah dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya mungkin dari teman-teman. Baik, penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kinerja kerja para karyawan. Penilaian kinerja adalah sistem formal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja para individu atau tim dalam menjalankan tugasnya. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi beberapa pengertian dari penilaian kinerja. Selanjutnya yaitu tujuan dari penilaian kinerja. Saya persilakan. Nah, ada di sini menurut Parahi, yaitu menurut Rifai pada tahun 2004, di mana tujuan dari penilaian kinerja ini meliputi yang pertama itu untuk mengetahui tingkatan prestasi pegawai selama ini. Yang kedua itu pemberian imbalan hasil, misalnya untuk pemberian kenaikan gaji berkala, gaji pokok, kenaikan gaji istimewa dan intensif uang. Yang ketiga itu mendorong pertanggungjawaban dari pegawai. Yang keempat itu mana untuk pembeda antara pegawai yang satu dengan yang lain. Yang kelima itu meningkatkan motivasi kerja, di mana di dalam penilaian kerja ini bertujuan untuk mengingat dan meningkatkan hasil kinerja dalam pegawai dalam pemberian penilaian tersebut. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, itulah tadi beberapa dari tujuan penilaian kinerja. Selanjutnya yaitu manfaat dari penilaian kinerja. Mungkin dari pemateri 1 bisa melanjutkan. Nah, dari hasil referensi yang didapatkan, di mana menurut Syafri dan Hudes pada tahun 2002, di mana menyatakan bahwa penilaian kinerja itu ditinjau dari perspektif manajemen sumber daya manusia, yang mana bermanfaat untuk perbaikan kinerja. Manfaat dari pelaksanaan penilaian kinerja yang berhasil dapat dilihat dari 3 kelompok, di mana bagi organisasi, yang itu bagi penilai, dan bagi pegawai. Tentunya saya kembali ke moderator. Mungkin dari pemateri kedua ada yang ingin ditanyakan? Nah, saudari tadi mengatakan manfaat dari pelaksanaan penilaian kinerja yang berhasil dapat dilihat dari 3 kelompok, yaitu bagi pegawai, penilai, dan pegawai. Bisa dijelaskan masing-masing dari ketiga kelompok tersebut? Nah, yang pertama itu bagi organisasi, di mana manfaatnya itu terjadi perbaikan kinerja di semua simpul organisasi karena komunikasi yang lebih efektif, peningkatan kebersamaan dan loyalitas, serta peningkatan kemampuan manajerial. Yang kedua itu peningkatan segi pengawasan melekat, dan yang terakhir kemampuan mengenai setiap yang timbul dalam kelompok untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan selanjutnya. Yang kedua itu bagi penilai, di mana manfaatnya itu sebagai evaluasi kinerja, yang mana memberikan kesempatan kepada penilai untuk dapat mengidentifikasi ide atau wawasan baru untuk memperbaiki manajemen selanjutnya.
Dan evaluasi kinerja ini berpeluang untuk mengembangkan sistem pengawasan baik untuk pekerjaan sendiri maupun pekerja pegawai bawahannya. Yang ketiga itu bagi pegawai, di mana manfaatnya itu untuk kesempatan untuk umpan balik mengenai kinerjanya. Evaluasi kinerja bagi seorang pegawai ini merupakan penilaian secara keseluruhan dari suatu proses pekerjaan. Dengan adanya umpan balik yang telah didokumentasikan, pegawai merasa akan mendapatkan perlindungan. Baik, itulah dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi beberapa manfaat dari penilaian kinerja yang berhasil, yaitu ada 3 kelompok. Yang pertama bagi organisasi, yang kedua penilai dan pegawai. Di sini dalam penilaian kinerja itu ada beberapa syarat, karena suatu sistem penilaian kinerja harus mampu menggambarkan secara akurat kinerja yang tipikal dari seorang karyawan. Untuk itu sistem penilaian kinerja harus yang pertama job related, yaitu mengevaluasi berbagai perilaku kritikal yang dapat menghasilkan kinerja yang sukses. Yang kedua, praktis, dapat dipahami dengan mudah oleh para evaluator dan karyawan. Dan yang terakhir yaitu standarisasi, memungkinkan terwujudnya praktis penilaian kinerja yang seragam. Selanjutnya saya mungkin bisa melanjutkan materi. Dalam penilaian kinerja itu ada tantangan. Dalam merancang sebuah sistem penilaian kinerja yang efektif, kita perlu mempertimbangkan berbagai tantangan berikut. Ada 3. Kendala hukum, bias penilai, dan masalah lintas budaya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, jadi itulah tadi beberapa pembahasan dari kelompok kami. Kesimpulannya yaitu penilaian kinerja merupakan kegiatan manajer atau atasan untuk mengevaluasi perilaku, prestasi kerja karyawan, serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Penilaian kinerja termasuk ke dalam sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kooperatif adalah kunci kesuksesan perusahaan. Dan dengan dilakukannya penilaian kinerja ini terhadap karyawan akan membuat karyawan akan selalu berusaha berbuat semaksimal mungkin dalam setiap kegiatan yang diberikan oleh perusahaan atau pimpinan dan manajer. Juga mudah melakukan kegiatan perusahaan dalam bidang menaikkan jabatan dan dari karyawan maupun melihat kinerja karyawan yang tidak maksimal. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.